bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas setiap anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan dan hari yang baru yang boleh kami rasakan. Kami boleh bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Tuhan Allah, sementara kami yang melakukan segala aktivitas kami, dan Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami. Tuntun kami Bapa kemanapun kami akan melangkah, dan kiranya Tuhan yang memegang teguh tangan kami, agar kami bisa tetap berjalan di dalam terang-Mu, dan kami bisa melakukan yang seturut dengan firman-Mu. Pada pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu melalui renungan pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan Allah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Surat Paulus ke Jemaat Roma pasal 1 ayat 8. Beginilah dikatakan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Madok melihat au jumolo tu debatakku mahite-hite Yesus Kristus siala sudehamu, ala tuliat portigiondo terbarita ha porsionmona. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini Paulus menunjukkan apresiasi atau ucapan syukur yang dinyatakan terhadap iman jemaat yang dihadapinya. Paulus memulai ucapan syukur dengan memberikan pujian besar kepada orang-orang Kristen di Roma. Paulus bersyukur kepada Tuhan atas iman para pengikutnya. Iman mereka telah diberitakan di seluruh dunia. Dan ini tentu memiliki kesamaan atau kemiripan juga dengan jemaat orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika. Kita hanya membayangkan bagaimana sesungguhnya dorongan yang kuat untuk mendengarkan iman orang-orang Kristen yang tinggal di Roma. Dan dalam hal ini dapat kita lihat bahwa iman mereka adalah iman yang hidup, yang dapat dirasakan dan dapat terlihat, bukan iman yang mati. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini Paulus mengatakan iman orang-orang Kristen yang tinggal di Roma ini didengar di gereja-gereja di seluruh kekaisaran Romawi. Artinya dari iman mereka yang hidup itu tercipta sebuah berita, tercipta sebuah kabar baik dan juga menjadi sebuah contoh yang baik untuk orang-orang yang berada di kekaisaran Romawi saat itu. Demikian juga hal ini yang mengatakan kepada kita bahwa mereka memiliki reputasi yang layak dipertahankan. Mereka memiliki reputasi karena iman mereka. Sehingga Paulus mengulangi poin ini di bagian akhir suratnya, yaitu di Roma 16 ayat 19. Karena ketaatanmu telah diketahui semua orang, sehingga kamu bersukacita. Sehingga aku bersukacita karena kamu. Kita ingin menjadi gereja lokal, tempat Paulus dapat mengatakan yang sama. Harusnya itu juga ditemukan di dalam diri kita. Kita ingin menjadi kelompok orang Kristen yang dapat disyukuri Paulus sebagaimana dia juga mensyukuri jemaat Roma karena iman mereka. Kita diberitakan di daerah dan dampak menarik perhatian orang Kristen di lokasi saat itu. Demikian juga kita sebenarnya para pengikut Kristus saat ini, ketika iman kita benar-benar hidup, ketika iman kita benar-benar menjadi contoh bagi orang lain, tentu hal itu menjadi sukacita bagi kita. Tentu kita dapat menjadi teladan iman yang dapat dicontoh oleh orang-orang sekitar kita di lokasi kita berada. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga belajar bahwa kita perlu lebih ekspresif dalam mengungkapkan rasa terima kasih kita terhadap satu sama lain, sebagaimana juga yang dilakukan Paulus di dalam nats ini. Dia mengapresiasi dan juga menunjukkan ucapan syukurnya, tidak enggan untuk memuji jemaat itu. Tidak ada yang salah dengan mengungkapkan rasa terima kasih kepada kita satu sama lain atas kesetiaan dan dorongan mereka. Dan inilah juga Paulus melakukannya berulang kali dan kita melihatnya di dalam renungan ini. Paulus bersyukur kepada Tuhan atas iman yang kuat dari orang-orang Kristen di Roma. Kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk satu sama lain. Kita harus lebih ekspresif dalam mengungkapkan rasa terima kasih kita terhadap satu sama lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk kelompok orang Kristen di daerah kita. Bersyukur di dalam gereja kita atas orang-orang Kristen yang masih sama-sama mau memuji Tuhan. Dan hal ini hendaknya
menjadi hal yang mendorong kita untuk hidup lebih bersyukur. Dan juga dari renungan ini kita diajak agar kita lebih bersemangat untuk firman Tuhan dan keinginan untuk memahami pesan Tuhan. Maka dari renungan ini kita diajak agar bagaimana kita mampu untuk bersyukur. Lalu yang kedua, mampu menunjukkan identitas iman yang sejati, iman yang hidup, yang tidak hanya dari kata-kata melalui juga, tetapi juga dari aksi dan tindakannya. Karena itu tetaplah percaya dan beriman kepada Allah sehingga iman kita itu menjadi sebuah berita kesukaan dan kita dapat menjadi teladan iman bagi orang-orang Kristen di sekitar kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.